Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Neriko Dianto Saragih dengan NIM 24074049 dari Prodi Studi D3 Teknik Otomotif. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar teknik otomotif yang meliputi simbol dan komponen kelistrikan otomotif serta sistem rem trommel. Yang bagian pertama yaitu simbol dan kode gambar teknik otomotif. Pada bagian ini kita akan membahas berbagai simbol yang digunakan dalam sistem kelistrikan otomotif. Simbol-simbol ini penting untuk memahami wiring diagram atau skema rangkaian kelistrikan kendaraan. Berikut penjelasan dari simbol-simbol tersebut. Yang simbol pertama yaitu baterai. Baterai melambangkan sumber listrik utama kendaraan yang menyediakan daya untuk semua komponen elektronik. Yang berikutnya kapasitor atau kondenser. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara, sering digunakan untuk merendam gangguan listrik. 3. Cigarette lighter. Simbol ini menunjukkan tempat pematik rokok yang juga dapat digunakan sebagai soket listrik untuk aksesoris kendaraan. Berikutnya sirkuit breaker. Digunakan sebagai pengaman sirkuit yang dapat direset setelah terjadi kelebihan arus. Berikutnya diode. Diode ini berfungsi untuk membatasi aliran arus hanya ke satu arah, melindungi komponen elektronik dari kerusakan. Baru yang berikutnya diode jener. Diode jener ini digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil pada nilai tertentu. Berikutnya distributor EEA. Komponen yang didistribusikan tegangan tinggi ke busi sesuai urutan pengapian mesin. Berikutnya fuse passbelink. Melindungi sistem kelistrikan dengan cara memutus arus listrik ketika terjadi kelebihan beban. Berikutnya ground. Ground ini menunjukkan koneksi ke massa atau arus negatif yang diperlukan untuk melengkapi rangkaian listrik. Baru yang berikutnya relay. Relay ini ada dibagi menjadi dua, yaitu normal close atau NC. Relay dalam posisi tertutup saat tidak ada aliran listrik pada kumparannya. Yang berikutnya normally open atau NO. Relay dalam posisi terbuka saat tidak ada aliran listrik pada kumparannya. Yang berikutnya relay double through. Relay yang memiliki dua posisi kontak yang dapat mengalihkan arus ke dua jalur berbeda. Yang berikutnya resistor. Resistor ini membatasi aliran arus listrik untuk melindungi komponen listrik elektronik. Baru yang berikutnya resistor tappet. Resistor dengan beberapa titik penyadapan untuk menghasilkan berbagai nilai resistansinya. Yang berikutnya resistor variabel atau rheostat. Resistor yang dapat diatur nilai resistansinya sesuai kebutuhan, sering digunakan pada kontrol pencahayaan. Yang berikutnya sensor. Sensor ini berfungsi untuk komponen yang mendeteksi perubahan fisik seperti suhu atau tekanan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Berikutnya sensor analog speed. Mengukur kecepatan kendaraan dan mengirimkan data analog ke ECU atau engine control unit. Yang berikutnya shoot pin. Digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan sirkuit sementara dalam sistem kelistrikan. Berikutnya solenoid. Komponen elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi gerakan linear, seperti yang digunakan pada sistem starter kendaraan. Simbol-simbol ini adalah bahasa universal yang membantu teknisi memahami dan memperbaiki sistem kelistrikan kendaraan dengan lebih mudah dan efisiensi. Baru yang berikutnya, yang bagian kedua, konektor atau soket. Konektor atau soket adalah komponen yang digunakan untuk menyambungkan kabel dalam sistem kelistrikan kendaraan. Soket ini biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu malem dan femalem.
yang saling melengkapi. Fungsi utamanya adalah menyambungkan kabel dengan rapi dan memastikan aliran listrik tetap stabil. Soket dapat ditemukan di berbagai bagian kendaraan seperti fuse box, engine room, atau koneksi ke komponen elektronik lainnya. Baru yang bagian 3 ada junction connector. Junction connector digunakan untuk menghubungkan beberapa kabel sekaligus. Alat ini membantu mengatur kabel menjadi lebih rapi dan terorganisir. Dalam sistem listrik kendaraan, junction connector memungkinkan percabangan arus untuk mengalir ke berbagai komponen. Penggunaan junction connector sangat memudahkan teknis dalam melakukan perbaikan atau memodifikasi sistem kelistrikan. Baru yang berikutnya, junction block. Junction block adalah komponen yang berfungsi mengelompokkan konektor kelistrikan utama kendaraan. Biasanya, junction block terletak di area yang mudah dijangkau, seperti rong mesin atau di bawah dashboard. Fungsi junction block adalah menghubungkan kabel-kabel dari berbagai sistem dan menyatukannya pada satu titik. Dengan adanya junction block, proses diagnosa kerusakan menjadi lebih mudah. Yang berikutnya, ground point. Ground point adalah titik penyambungan massa kendaraan yang menghubungkan arus negatif ke bodi kendaraan. Ground point biasanya digunakan untuk menyelesaikan rangkaian listrik dalam kendaraan. Penempatan ground point harus tepat agar arus listrik dapat mengalir dengan lancar, menghindari gangguan pada sistem kelistrikan. Baru yang berikutnya, splice point. Splice point adalah titik percabangan dalam sistem kelistrikan kendaraan. Fungsi utamanya adalah membagi arus ke beberapa komponen. Misalnya dari satu kabel utama, arus dapat didistribusikan ke lampu-lampu, sensor, atau komponen lainnya melalui splice point. Pemahaman terhadap splice point sangat membantu teknis, sangat melakukan penambahan komponen baru ke dalam sistem kelistrikan. Baru yang berikutnya, komponen sistem rem tromol pada mobil. Komponen terakhir kita akan membahas sistem rem tromol pada kendaraan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu slide roda, yang mengubah tekanan hidrolik menjadi gerak mekanis untuk mendorong sepatu rem. Sepatu rem yang bergesekan dengan tromol untuk menghentikan kendaraan. Rem tromol yang menjadi tempat terjadinya gesekan dengan sepatu rem, tugas pengembali untuk memastikan sepatu rem kembali ke posisi semula setelah pedal rem dilepas. Cincin penyetel yang digunakan untuk mengatur jarak antara sepatu rem dan tromol agar rem bekerja secara optimal. Sistem rem tromol bekerja secara mekanis dan hidrolik, di mana energi kinetik kendaraan diubah menjadi energi panas melalui gesekan, sehingga kendaraan dapat berhenti dengan aman. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang.